Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak Ibu hadirin wa hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Raya rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan segera memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nabi SAW dalam hadisnya ketika berkhutbah menyambut Ramadan ini menyatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maka kita hamba-hamba Allah yang beriman, kaum muslimin dan kaum muslimat, tentu sangatlah berbahagia bila bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini, bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dalam kultum singkat ini saya ingin sampaikan beberapa kiat agar kita bersemangat untuk meningkatkan dan memaksimalkan atau mengoptimalkan ibadah kita selama Ramadan, agar kita terdorong untuk melakukan peningkatan baik secara kuantitas apalagi secara kualitas ibadah dan amal-amal soleh kita selama bulan Ramadan. Sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin tadi terkait orang-orang yang meraih surga yang diceritakan oleh Allah dalam ayat-ayat sebelumnya. Lalu Allah katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam rangka meraih segala nikmat-nikmat surga itu, hendaklah berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Untuk urusan-urusan dunia mungkin begitu banyak peminat, orang-orang yang antusias berlomba dan bersaing. Tentu bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman, berlomba dan bersaing merebut kemuliaan di akhirat adalah misi hidup kita di dunia ini. Kiat yang pertama agar kita termotivasi, terdorong meningkatkan ibadah, amal soleh, kebaikan kita selama Ramadan adalah yang pertama, menyadari bahwa bertemu dengan Ramadan itu kemuliaan. Sampainya umur kita kembali ke Ramadan, ke bulan Ramadan, dan kita masih hidup sehat walafiat, itu adalah kemuliaan dari Allah. Itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Kenapa begitu Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat? Bertemunya kita dengan Ramadan, kita akan kembali diberi Allah peluang untuk berpuasa dan melakukan berbagai ibadah-ibadah lainnya.
kita bisa mengalahkan orang yang telah lebih dahulu wafat sebelum Ramadan, walaupun wafatnya dalam keadaan yang sangat baik sekali. Saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini sahih. Ketika seorang sahabat Rasulullah SAW bermimpi tentang 3 orang sahabat yang telah wafat. 3 orang sahabat berteman baik telah lebih dahulu wafat. Yang 2-nya duluan wafat mati syahid di medan jihad. Sedangkan yang ketiga setahun setelah itu baru wafat biasa saja, bukan mati syahid. Yang diceritakan oleh sahabat ini adalah dia bermimpi melihat 3 orang yang sudah meninggal. 2 duluan wafat dalam medan jihad, status mati syahid. Yang ketiga meninggal biasa saja setahun setelah 2 temannya meninggal mati syahid. Apa yang dia lihat dalam mimpinya? Orang yang ketiga ini lebih tinggi derajatnya daripada yang 2 duluan mati syahid. Itu yang dia lihat dalam mimpinya. Kemungkinan besar ini hadis diriwayatkan, diceritakan oleh sahabat. Tentu kemungkinan besar ini bukan sembarang mimpi. Ini masuk kategori ar-ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi orang beriman bisa saja mimpi yang benar. Dan di antara ciri-ciri mimpi yang benar itu adalah mimpinya jelas, tidak ada yang kabur, tidak ada potongan cerita yang hilang, dapat diceritakan dengan baik. Dan Bapak Ibu tentu tahu azan yang tadi kita dikumandangkan oleh muazin, awal mula azan itu dari mimpi 2 orang sahabat. Satu Abdullah bin Zaid, satu lagi Umar bin Khattab. Dalam mimpinya masing-masing diajarkan oleh malaikat kalimat-kalimat azan, dari Allahu Akbar sampai terakhir la ilaha illallah. Tanda mimpi ini benar, satu pun huruf azan itu tidak ada yang lupa. Bangun dia langsung diceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi tadi diajarkan kalimat ini. Kata Rasulullah, itulah kalimat azan. Itulah asal mulanya azan di tahun ke-2 Hijriah lebih kurang, atau tahun pertama menjelang tahun ke-2 Hijriah. Balikkan tadi, sahabat ini dalam mimpinya heran, kok yang meninggal yang kedua, laki-laki yang ketiga wafat biasa saja, 1 tahun setelah wafat 2 temannya yang mati syahid, kok dalam mimpi dia lihat derajatnya lebih tinggi. Maka dia kadukan mimpinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melihat dalam mimpi saya si fulan yang bertiga akrab dekat, 2 orang telah lebih dahulu mati syahid, satunya wafat setahun setelah itu, tapi yang setahun setelah itu tuh derajatnya lebih mulia. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bertanya, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah yang ketiga ini masih sempat hidup setahun setelah itu? Mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, dia sudah hidup, dia masih hidup setahun setelah itu. Lalu Rasulullah tanya lagi, alaysa qad adraka Ramadan fasalla kadza sajdah fi sanah? Bukankah dia kembali bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia berpuasa, lalu dia solat sekian sujud dalam setahun? Qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, fama bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ard. Jarak antara 2 orang ini, maksudnya 2 pertama yang meninggal syahid, yang satu lagi yang meninggal biasa setahun setelah itu, jarak di antara mereka 2 jenis ini lebih jauh, sebagaimana jarak antara langit dan bumi kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada family kita, keluarga kita setahun yang lalu sudah wafat, dan dia wafat husnul khatimah misalnya. Kita bisa mengalahkan kemuliaannya karena kita masih berjumpa dengan Ramadan, lalu kita puasa dan kita sholat. Pertemuan lagi dengan Ramadan adalah kemuliaan. Tapi syaratnya apa? Bukan sekedar bertemu,
Tentu kata Rasulullah, fasoma, ya puasa dengan benar-benar puasa. Wa shalla kaza wa kaza sajadah fi sana, dan sepanjang tahun dia tetap orang soleh. Buktinya dia sholat sekian-sekian kali sujud dalam setahun. Itu semualah yang mengalahkan pahala mati syahid setahun yang lalu itu. Jadi wajar kalau kita lihat para salafun saleh, para sahabat, para tabi'in dan para ulama, seringkali mereka berdoa. Di antara doa yang mereka lantunkan adalah Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani, isnadnya dhaif, tapi para sahabat tabi'in setelah itu mengamalkan doa ini. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan itu ke kami, dan sampaikan amal kami selama Ramadan diterima di sisimu. Begitu mereka memohon, berharap kepada Allah bertemu Ramadan, karena pertemuan Ramadan itu adalah kemuliaan. Ini kiat pertama agar kita bisa meningkatkan, menaikkan kualitas kuantitas ibadah kita dengan Ramadan, karena perjumpaan dengan Ramadan itu adalah kemuliaan ketika kita mengisinya dengan sebaik-baik amal. Kiat yang kedua, kita jadikan Ramadan kita esok, semoga umur kita sampai insya Allah, kita anggap itu sebagai Ramadan perpisahan. Banyak imam di Timur Tengah juga kalau sholat berjamaah, walaupun ini bukan hadis tapi amalan yang sudah dipakai oleh para ulama, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga beberapa kali saya dengar mengumandangkan kalimat ini ketika imam akan mulai sholat takbiratul ihram. Dia mengomandoi makmum, istau, i'tadilu, luruskan saf, rapatkan, hadhu bainal manakibi wal aqdam, ya, sejajarkan pundak, sejajarkan tumit. Itu diantara aba-aba yang ada dalam hadis-hadis sahih yang diucapkan oleh imam ketika meluruskan saf. Ada tambahan kalimat yang beberapa ulama memakainya, dipakai oleh para imam. Apa itu? Wasallu salata muwaddi'. Nah, ini kita tidak pernah kita dengar ini. Solatlah solat perpisahan. Maksudnya apa? Ya, solatlah sekira-kira setelah solat kita dicabut nyawa kita. Kalau ada di antara kita dibisiki oleh malaikat maut, hai fulan, habis solat ini kamu saya jemput. Kira-kira orang yang seperti ini seperti apa solatnya? Pastilah solatnya sangat khusyuk, mungkin berurai air mata dia. Ibarat orang mau dieksekusi hukuman mati, minta dulu sujud agak 2 kali mungkin. Dalam sujud itulah doa yang terbaik, istighfar yang terbaik, ya, permintaan yang terbaik. Nah, lebih kurang ya, Ramadan ini kita anggap juga sebagai Ramadan terakhir, karena memang kita nggak ada jaminan umur kita sampai kapan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantazirus subah." Jika kamu di pagi hari, jangan ditunggu-tunggu sore, langsung aja beramal soleh, langsung aja beristighfar, langsung mohon ampun, langsung bertaubat. Nantilah, jangan. Jika Anda di pagi hari, jangan tunda sampai sore hari, dan jika Anda di sore hari, jangan tunda sampai pagi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang oleh mayoritas ulama dianggap sebagai khamis khulafa'ur rasyidin, dianggap khulafa'ur rasyidin yang kelima setelah 4 khalifah terbaik para sahabat Nabi SAW. Begitu dia dibaiat atau dilantik menjadi khalifah setelah khalifah sebelumnya wafat, maka dia pulang sebentar karena agenda pelantikan, mungkin ya namanya khalifah cukup padat, dia istirahat. Lalu anaknya bertanya, "Ayahanda, Anda mau apa?" Kata ayahnya, "Ya, saya istirahat sejenak." "Lalu kapan Anda memimpin kaum muslimin? Anda Amirul Mukminin, Anda harus selesaikan. Kok ada kezaliman Anda selesaikan? Kok ada hak yang belum ditunaikan, harus Anda bayarkan? Kok ada kewajiban yang belum diselesaikan, Anda tuntaskan." Kata ayahnya Umar bin Abdul Aziz, "Ya, nanti selepas asar saya mulai kerja." Kata anaknya,
Man yadmanu laka annaka ta'ishu hatta al-'asr? Siapa yang menjamin ayahanda akan hidup sampai asar? Langsung bangkit ayahnya, langsung dia urus urusan kaum mukminin dan kaum muslimin. Inilah prinsip dalam hidup orang-orang beriman. Maka Ramadan ini bisa jadi pertemuan terakhir kita. Oleh karena itu kita harus terdorong kemudian mengisinya menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hidup dan sepanjang umur kita. Terakhir yang ketiga, kiat yang membuat kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita selama Ramadan adalah hadis Nabi SAW, hadis sahih yang saya sebutkan mukaddimahnya tadi, yang terdapat dalam sebuah khutbah Nabi ketika Ramadan akan datang. Beliau katakan, qad ja'akum Ramadan, ya, ini akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang mulia. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan pada bulan itu kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka selama bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci atau ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu maradatus syayatin, dan dibelenggu setan atau jin-jin pembangkang. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurim. Ini ujung hadis ini yang penting. Ramadan diberikan oleh Allah kondisi yang luar biasa. Pintu surga dibuka, bukan berarti kita segera masuk surga bila meninggal, tidak. Ini kata ulama hadis adalah rahmat dibuka seluas-luasnya. Semangat beramal soleh dikondisikan jadi terbuka lebar. Dan pintu-pintu neraka dikunci, bukan berarti nggak ada yang masuk neraka, karena agenda masuk neraka nanti setelah selesai hisab, setelah selesai mizan, setelah kita lewati sirat. Ketika itulah ada yang masuk surga, dan ketika itulah ada yang jatuh ke dalam neraka. Tapi kenapa pintu neraka dikunci? Itu artinya Allah tutup peluang-peluang kita berbuat dosa. Allah persempit ruang-ruang kita jatuh kepada maksiat. Dan setan-setan pembangkang dibelenggu, yang kecil-kecil masih gentayangan. Semua adalah pengkondisian amal soleh. Lalu ada hadiah spesial, namanya Lailatul Qadar. Di ujungnya Allah katakan, setelah semua pengkondisian ini, lalu kita nggak dapat Lailatul Qadar, nggak dapat amal soleh, nggak dapat sebaik-baik puasa, nggak dapat sebaik-baik tarawih, nggak dapat sebaik-baik tilawah, nggak menjadi orang dermawan ketika Ramadan datang. Faman hurrima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan ini, dia telah diharamkan dari segala kebaikan. Maka kiat yang ketiga, kita hadirkan ketidakrelaan terhalang dari kebaikan Ramadan. Sedih kita kalau tidak sempat tuntas puasa kita dengan baik 30 hari. Sedih kita kalau enggak lengkap salat malam atau tarawih kita, ada yang bolong-bolong. Sedih kita kalau Ramadan datang kita enggak tilawatul Quran sekali, 2 kali khatam dan sebagainya. Sedih kita kalau Ramadan datang kita tambah pelit, tidak dermawan dan sebagainya. Suasana itu kita hadirkan agar kemudian Ramadan ini menjadi falyatanafasil mutanafisun. Maka bersainglah orang-orang yang ingin bersaing meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, asyhadu an la أشهد أن